Oke, jumpa lagi di Rumah Dipa. Ini di episode ke-30 ini. 30 udah lumayan banyak nih. Udah ke-30. Hari ini, malam ini kami kedatangan teman-teman yang sudah lama banget. Kita bukan lose kontak tapi memang sibuk masing-masing gitu loh. Teman-teman yang dulu pernah rekaman di sini di Studio Legend, di Dipa Production dari dulu nyebutnya Dipa Production. Mereka adalah Daun tapi sekarang jadi Daun Reborn ya. Sejak kapan Daun Reborn ini? Siapa yang bisa menjawab? Ide Daun Reborn maksudnya? Idenya Daun Reborn. Kok ada Daun Reborn gitu? Iya. Waktu itu awalnya sih 2018 ya. 2018. Yes. Karena ada satu event yang pada saat itu yang dihubungi Mas Nanang sih sebenarnya. Oke. Jadi dari ide mau munculkan Daun lagi, akhirnya kita kira sepakat dikumpulin semua. Yang terkait ya, walaupun saya dulu sebelumnya juga nggak ada di situ. Dari situ muncul ide Daun Reborn ya 2018. 2018 Januari. Oke. Ada event apa waktu itu? Waktu itu salah satu vendor telekomunikasi di Lombok, di Indonesia yang kebetulan masanya banyak di Lombok. Oke. Yang biru-biru itu. Oke. XL lah. boleh nyebut ya? Oke, siap. XL berarti ya ingat Rumah Dipa. Berarti eventnya XL. XL. Akhirnya Daun itu menjadi Daun Reborn. Sebelum kita ngebahas Daun Reborn dengan apa planning mereka ke depan, kita mesti flashback lagi karena bicara Daun Reborn berarti kan ada daun yang sebelumnya gitu. Akhirnya Reborn gitu. Nah, bicara Daun itu 2005 ya namanya. 2005 lah itu ya. 2005. Ya. Iya betul 2005. Daun itu rekaman dan merilis satu album yang judulnya title albumnya tuh Pahami. Yeah. Itu Pahami. Kalau kita flashback nih teman-teman bicara Daun, apa yang membuat yang bisa dijadikan pelajaran dari perjalanan bersama Daun gitu. Mungkin Nanang atau Bayi. Nanang. Ada apa ya? Akhirnya kan balik lagi ke musik nih. Sempat vakum berarti kan? Sempat vakum. Banyak sebenarnya deh. Yang dapat kita ambil hikmah dari semuanya itu. Yang pertama sih kita Daun yang dulu itu sudah kayak serasa saudara sebenarnya. Betul. Iya, bukan hanya pertemanan aja, sudah seperti saudara. Nah, cuman karena kita istilahnya memahami saudara ada keperluan memang yang grup ini belum bisa istilahnya memberikan gitu. Itu yang membuat akhirnya cari kesibukan, istilahnya bubar kemarin. Nah sekarang seperti katanya Dika itu kita balik dengan event itu waktu itu. Yang menyatukan lagi. Yang menyatukan lagi. Oke. Berarti berjasa tuh si XL. XL ingat Rumah Dipa. Kalau bicara bahwa perjalanan Daun yang menarik buat saya adalah Daun itu kan sempat
kita bilang istilah sekarang itu viral waktu itu, trending di masanya gitu. Di 2005 itu menjadi satu band yang kalau event nggak ada band ini nggak rame yang nonton. Itu fenomena yang terjadi dengan satu single unggulannya waktu itu Bidadari. Yeah. Sebenarnya membuat Daun itu boom tuh lagu itu Bidadari. Yeah. Nah gitu. Nah kalau dari kalian nih yang ada di Daun waktu itu kan Nanang sama Bayu. Nah pernah ngebayangin nggak sih bahwa lagu Bidadari itu akan se-trending itu waktu itu? Yang dijagoin apa kalau Bayu dulu? Lagunya dari berapa ya? 7 kan? Dari 10 lagu. Ya. Apa unggulannya Bayu dulu apa? Bukan Raja dan Dewa dulu. Wah, ya. Bukan. Oke, itu yang ngebeat itu. Ya. Nah, kalau Nanang apa sama kayaknya? Enggak, saya ini Mas, padahal Bidadari saya. Oke. Iya, karena dari awal tuh aja sudah ngelihat lagu itu dari awal jauh sebelum rekaman masih disodorin sama Rio dulu. Ya. Nah, karena yang pertama saya ngelihat dia simple lagu itu. Ya. Nah, simple, main hanya 4 kunci. Ya. Nah, berjalan simple. Nah, ternyata saya sudah sudah ada ngerasa gitu. Oh, pasti ini bisa mudah diterima. Yeah. Karena sederhana. Ditambah lagi dengan dengan mixing dicampur lagi sama aransemennya, sentuhan suaranya Mas Dipe kan. Karena seingat saya kenapa Bidadari itu menjadi satu lagu yang memorize banget buat saya itu karena saya ingat gini. Tadinya lagu itu mau dibuang sama almarhum maksudnya. Enggak nih Mas, enggak asik gitu. Karena dia waktu itu wah kita jadi ngomongan deh almarhum. Jadi Rio waktu itu yang saya masih sangat ingat itu yang paling ribet take vokalnya lagu itu. Ulang terus tuh lagu itu, take one salah lagi, nggak gitu yuk, ulang lagi. Wah nggak gitu. Nah itu akhirnya tadinya lagu itu mau dibuang gitu. Cuman saya bilang setelah dia take vokal kelar mungkin capek kan. Nah akhirnya setelah take vokal kelar saya bilang yo lagu ini bakalan boom. Dan bener kan? Dan bener boom. itu sangat berkesan buat saya. Nah kalau bicara kan masa rilis albumnya Daun waktu itu di 2005 itu kan respon masyarakat bagus sekali. Nah menurut kalian analisa kalian atau yang kalian rasakan pengalaman waktu itu apa yang membuat dia bisa begitu? Kalau sekarang kayaknya susah nih kita mau dengan kondisi yang sekarang ataupun era zaman sekarang nih. Apa kira-kira yang membuat begitu zaman itu? Timing mungkin Mas Dipo. Jadi pas waktu sama lirik dan aransemennya itu yang saya ngelihat sama waktu keadaan musik yang enggak terlalu kebawa barat-baratan waktu itu. Masih saya lihat ini mungkin apa kali ya waktu itu orang nggak banyak main gadget kali. Tapi pada waktu itu saya bilang, saya dulu menikmati ini. Gimana Kak? Dika jadi penikmat loh. Saya menikmati dan memang saya udah masuk juga sih namanya aktif kalau mereka kemana saya ikut juga. Jadi yang saya lihat fenomenanya itu teknologi baru-baru aja masuk sih sebenarnya. Pada saat itu masih ada EGG ya namanya.
Ya, EGG. EGG, MP3 dan segala macam itu kan kopi Bluetooth dan segala macam. Iya. Akhirnya dan anak-anak SMA pada waktu itu sudah menggunakan itu. Iya. Ya. Dibajak lah kasarnya. Iya, dibajak ya. Iya. Pembajakan itu yang membuat dia Itu yang membuat ngangkat. Triggernya di situ. triggernya di situ. Jadi kalau ada satu seruan hapuskan pembajakan gitu. Di sisi yang lain juga agak nggak setuju ya berarti ya. Di sisi nggak tahu ya kalau di sisi yang sebentar dulu Ternyata ada positifnya gitu. ada ya Pembajakan itu. impact positifnya ada. Tapi yang jelas yang diuntungkan di situ dari pembajak juga sih. Oh pasti ya. Udah pasti dari kopian-kopian mereka kan itu diuntungkan, sementara sisi negatifnya musisinya malah kehilangan Iya. profitnya. Kalau bicara royalti ya Royalti nggak ya, ada ya. nggak ada. Jadi Benar. minim. Cuman kalau ngomongin lagi bahwa itu kan fenomena yang mungkin kita bisa belajar sebenarnya. Ya. Bisa belajar agar gimana caranya ketika besok rilis lagi Ya. bisa mendapat ya nggak usah seperti kemarin, minimal separuhnya aja dengan attention kayak gitu ya pendengar tuh. Oh, Itu mind keren blowing banget. ya. Oh. Mind blowing. Kalau menurut saya dengan munculnya YouTube, sosial media itu membuat orang tidak dulu istilahnya kita lebih mudah untuk digiring dalam konteks desentralisasi saya bilang. Ya. Dipaksa orang untuk mendengar. Yang tren waktu itu kan radio. Radio. Iya Betul. kan? Radio. Kalau kita ingat-ingat Ya. gitu. Ingat betul. Radio dipaksa untuk mendengar radio, nggak punya pilihan lain. Iya. Mau baca koran juga malas. Atau ngebajak, Mas. Membaca. Iya, gitu. Kamu kayaknya seneng mulu. Jangan-jangan kamu pembajaknya tahu dulu. Jadi artisnya sendiri juga ya udah di copy aja. Iya. Tapi ya itu network marketing itu. Ya. Terus masih pakai kaset pita itu mas? Iya kan Nah, memang produksian dulu. Production pakai itu. Pakai Betul. kaset. Hmm. Iya, tapi banyak suka duka lah ya Iya. dengan daun terus Banyak. fenomena bahwa daun menjadi yang jelas daun di album itu nyetak sampai 6.000 keping waktu itu. Iya. Atau lebih ya? Lebih. Lebih dia. Lebih. Lebih 6.000 lebih ya ya. Kita ya 8.000 kalau kita. 8.000 ya. Iya. Gila Iya, ya. Zaman itu loh ya. Belum bajakannya. Belum banyak. Oh, iya. 8.000. Nah, setelah album Pahami kan ada album kedua tuh. ya Itu rekaman di itu di Jogja ya. Jogja ya. Itu White Horse. White Horse. White Iya. Horse. House. ya. Titel albumnya apa tuh, Nam? Dunia kita. Dunia kita. Benar. Ya. Dunia kita itu. Nah, dari dua album yang itu lagu yang paling banyak siapa ini? Maksudnya paling banyak? Yang paling banyak menciptakan lagu Oh, tetap almarhum Rio. ya. Oh, emang serius. Memang dia sekaligus leader sekaligus Pujangga dia tuh. pencipta lagu dia. Komplit sih dia. Komplit. Paling ganteng dia. Pakai kamera. Dia Iya, bukan apa-apa. Iya. Kenyataannya begitu. benar. Pencipta lagu, Pencipta produktif, lagu. physically oke, ganteng, Auranya komunikatif, Iya, aura bagus, ya udah lengkap lah sudah. lengkap deh. Itu yang paling penting pasti pasangannya waktu itu. Wih, kok kita ngomong juga. Setelah itu, setelah dua album, proses yang menurut kalian semasa di Jogja nih, Iya. ada nggak yang bisa dipelajarin? Kan beda iklim nih, beda atmosfer berkesenian. Apa namanya? Pas proses rekaman, apa yang bisa didapat dari rekaman di sana? Dia banyak. Dia bingung. Dia lagi menghayal apa gitu. ini gara-gara dia. Pengalaman aja yang lebih banyak pengalaman. Kalau saya Mas, jadi yang saya dapat di Jogja itu ternyata di sana itu banyak aliran. Oke. Iya. Ya.
ternyata ketemu sama musisi-musisi yang notabene tuh yang tempo dulu ada ya berbaur Retro. iya yang apa namanya yang digital juga banyak yang berbaur di sana. Nah di sana saya dapat pelajaran ternyata kita ini perlu memang harus lihat keluar untuk ngelihat bagaimana sih perkembangan musik bukan hanya di Lombok aja gitu, lihat di Jogja. Nah, apalagi setelah hijrah ke Jakarta tambah lebih lagi ini lagi ya. Iya, jadi teman-teman yang nonton bahwa mereka ini setelah album kedua mereka ke Jakarta. Nah, itu di Jakarta berapa lama kalian tuh? Ada 5 tahun ya? 5 tahun dari 2009 sampai 2014. Oke. Iya. Dan di situ fenomena bergantinya daun ke sayap lah. Oke, kan berubah lagi tuh. Berubah lagi. Nah, itu yang tanya tuh. Kenapa berubah jadi sayap laki tuh atas permintaan dari produser atau memang teman-teman? Manajemen ya minta. Oh, gitu. Jadi awalnya dari daun ke sayap. Oke. Nah, jadi sayap ini sudah ada gitu, sudah ada di Jakarta dan sudah apa istilahnya legal, sudah namanya sudah terdaftar, namanya sudah dipaten. sudah dipatenkan. Terus Akhirnya kita pakai double Y. Oke. Gitu. Jadi waktu itu ada teguran dari pihak sayap ini. Jadi jangan menggunakan nama sayap karena mau lewat manapun lah dia bilang dia pasti menang gitu. Nah, akhirnya biar nggak cari masalah sebenarnya waktu itu akhirnya rubah ganti double Y. Akhirnya dari pihak manajemen Positive Art waktu itu ya. Nah karena banyak personilnya laki-laki gitu kan, banyak laki-laki, akhirnya dia sayap laki gitu, dia tambahin dan belum ada juga waktu itu nama grup yang namanya Sayap Laki. Jadi waktu di Sayap Laki itu hanya dalam proses rekaman, memproduksi album ya? Iya, album. Itu rilis nggak sih album itu? Enggak kan ya? Sempat rilis. Oh sempat rilis. Sudah ada di YouTube nggak salah. Yang Bidadari kan ya? Iya, yang Bidadari. Sedang buat klip yang album yang lagu kedua, single kedua waktu itu. Tapi yang saya lihat kalau nggak salah 10 lagu di situ, Naga Suara. Ya, 10 lagu memang cuman lagu Bidadari buat satu klip sama lagu tentang Jangan Pergi Cinta. Jangan Pergi Cinta judulnya. Nah itu sedang dirilis waktu itu. Sekarang Abang Jomblo. Terus ya langsung setelah rilis single kedua itu Rio langsung sakit di sana. Iya di situ ya. Mulai sakit ya. Mulai sakit ya. Drop tahun 2012 ya. Tahun 2012. Apa namanya? Berarti albumnya sudah dirilis, produksi video klip masuk video klip kedua, akhirnya Rio sakit. Iya. Setelah itu berarti dianggap tidak dilanjutkan album itu atau gimana? Karena Rio sakit. Rio tuh secepat gitu, Mas anunya. Kejadiannya? Iya kejadiannya, sakitnya itu 1 minggu lebih dia. Terus 1 minggu ya langsung meninggal. Nah itu kan yang paling pertama itu kan udah nggak mikir apa-apa dulu ini. Mikir bagaimana nih Rio nih kan, karena dia juga ninggalin anaknya waktu umur 1 tahun. Nah, pokoknya balik dah. Balik, selesaiin 40 hari. Nah, sudah selesai. Nah, baru ganti vokal.
Ya, Nah, masuk lagi ya. Dena. Harus si Dena. Ganti Itu vokal. tetap sayap laki berarti kan. Saya lagi. Ya. Terus setelah itu Nah, setelah album itu itu tetap berlanjut berarti kontraknya. Mereka dengar dulu performnya Dena. Oh gitu. Oke. ya, Akhirnya mungkin dari perform mungkin karena kan nyawanya sama Beda ini. sih ya. Iya, beda. Akhirnya kita jalan sendiri. Oke. akhirnya indie di sana. Oke. Di Jakarta. Oh nggak masalah berarti itu ya, karena itu udah ada kontrak nggak sih? Sudah ada. Oh udah ada. Oke. Akhirnya kontraknya diputus gitu, Mas. Oke, dari pihak mereka. Iya, dari pihak mereka putus. Nah, baru kita jalan sendiri. Sama Dena. Ya. Terus setelah itu apa yang dihasilkan? Yang bersama Dena sempat merilis apa? Ya, sempat rilis Kita album juga, sempat- mini album. Ya. Iya, kerja sama TV lokal sana kita Iya. buat apa ya, lagu-lagu soundtrack Soundtrack. Oh, soundtrack. Soundtrack FTV gitu. Oh, Ya. oke, bagus kamu tuh. Ya. Jadi indie di Jakarta, indie. Jadi di sana memang beda, di sana sama di sini. Kita mau masukin radio lagu kita di sana tuh nggak sembarang dia. Betul. Iya, butuh Iya, lagi. dikurasi sama. Iya. Benar-benar. Harus diseleksi. Iya, dikurasi. Benar. Betul. Nah, kecuali memang lagu kita udah terkenal di sana. Nah, baru dia oke. ini Diminta lah ya. kalau diminta. gitu. Nah, Berarti Dena lebih pada saat waktu itu sama Dena ngegarap itu salah Iya. satunya adalah ngegarap si soundtrack itu. soundtrack itu Terus sama apa lagi? nyari investor waktu itu ya, yang nyari investor biar Untuk ngebiayain ngebiayain produksi CD waktu itu. Untuk Oh, produksi oke. CD yang bisa Iya. kita jual-jualin gitu di sana. Untuk inti sama perform. Untuk perform di TV nah itu kan kita butuh investor untuk perform di TV. Nah, artinya bagaimana kita coba jalan sendiri di Jakarta. Oke. Nah, itu Maksudnya Dena tuh tahun anggap nih 5 tahun di Jakarta, tahun keberapa? 2013 itu. 13 ya. 2013 sampai 2014. 2014 kita pulang. Gitu ya. Ini harus pulang sudah. Harus pulang. Iya. Harus pulang. Ibu tiri nggak sejak di kota ya? Iya. But at least you have tried. You have tried. Tapi itu kan pengalaman banyak lah kan Iya. sama di Jakarta. Banyak sekali. Ya suka duka. Banyakan suka apa banyakan dukanya sih di Dukanya. Banyak duka. Terus yang Iya. kapan hari kemarin kayaknya sempat cerita yang mereka nih kebiasaan kan orang-orang sini, orang Sasak mereka nih sampai di Jakarta. Siapa tuh yang beli rokok kamu? Bahasa Sasak. Saya itu Mas. Belum sampai. Iya, baru sampai itu. Ah. Baru sampai di Jakarta Mau beli rokok. beli rokok. Ah, Terus beli rokok pakai bahasa Sasak. Oke. Pakai bahasa Sasak. Saya lupa kalau di sini di Jakarta gitu. Saya pakai bahasa Sasak. Beli rokok, gitu kan biasa lah kan beli rokok. Bingung. enggak kalau beli rokok. Beli rokok enggak, ya. Masih normal. Terus saya- Surya setengah pira. Iya, beli surya setengah. Iya. Pira. Beli surya, pira. Nah, dia di anak Yang dagang nganga. ya, yang jualan tuh bengong aja dia. Mas. Saya salah ngomong gimana ini? Baru saya ingat astaga Jakarta. di Jakarta. Langsung Iya, iya, logatnya. itu berubah logatnya. Bro, maaf bu, saya bilang, saya maksud saya mau beli surya setengah, nah, sama sisanya ini beli ini gitu kan. Oh, langsung dia jawab, iya, nggak apa-apa. Oh, baru saya yakin lagi. Bukannya bilang mau ya. Iya, Ya, iya Jakarta, benar.
Itu pengalaman saya waktu baru datang itu Mas. Keren. Kebiasaan di warung kan di Lombok kan kayak bahasa Sasak kayak gitu. Iya. Wah, iya. Nah kan setelah itu ada saya sempet ngeliatin tuh itu sayap atau yang mana ya yang kalian ke itu sayap atau apa ya yang ke mana Malaysia atau mana sih? Kalau sudah di sini tuh. Oh, bukan. Hah? Setelah ada formasi baru itu. Reformasi lain. Oh lain lagi itu ya? Lain lagi. proyekan yang lain. Project lain. Oke, tapi kan ada si Poci sama siapa? Koci ada. Oh, beda ya? Beda. Ada saya, Ada Poci main gitar. Iya, Bayu kan ada. Saya Bayu main main bass. bass. Oke, nggak usah dibahas ya. Karena saya pikir ada transformasi ke situ, ternyata enggak. Lain, project lain. Oh, Project project. lain. Oke. Mereka lain. Nah, sekarang kita baru bicara tentang Daun Reborn. Nah, kan perjalanan kalian ternyata udah panjang gitu ya. Kalau kita durasi total perjalanan Daun sampai menjadi Daun Reborn ini kan berarti dari 2005 sampai 2022, 17 tahun. Ya. iya. Proses yang panjang. Panjang, walaupun 17 oke tahun. sempat stuck, sempat Iya. offline lah bilang gitu kan, Benar. sempat offline, sekarang online lagi. Benar. Karena satu momen akhirnya Daun Reborn ada. Nah, apa yang sedang dikerjakan sekarang semua Daun Reborn? Sejauh ini kita masih nyicil nih Bli, untuk album. Album ya. Iya. Ya, tapi emang enak nyicil sih ya. Nyicil. Ya, kalau cash, waduh, maksudnya nanti jadi terlalu gitu, berat. Seberat. Dan nyicil dulu Cicil lah. dulu lah. Cicil dulu. Soalnya kita juga ngeliat kesibukan teman-teman Personel ya, personel. masing-masing. Kita fleksibel aja gitu. Ya, sudah ada berapa karya yang udah di Sejauh ini ada Dan 4 yang diupload yang belum, yang diupload baru satu, yang baru rilis satu single. satu single yang judulnya Cinta Kalahkan Segalanya. Oh Cinta. yang kemarin ya, Iya. Saya sempat lihat. Cinta Kalahkan Segalanya. Itu kalau nggak salah lokasinya di apa namanya? video klipnya tuh. Video klipnya Di Besiru. Besiru. Ya. Iya. Oh tempatnya. Selangor. Ya, tempatnya Pak Men. Oke. Besiru itu bukan punyanya ini Manas. Iya. Oke. Betul. Iya. Itu single pertama. Single pertama. Terus rencana berapa lagu kalian mau garap nih di satu album? Album kan mau digarap ya? Tapi ada berapa lagu lama Recycle kita juga. recycle. Oke. Ada yang recycle dengan apa? Format yang sekarang, arrangement yang sekarang. Terus ada juga beberapa yang baru. Yang di recycle kalau boleh tahu apa aja rencananya? Yang sudah di take ini ada Pak Ami. Oke, Lagu Pahami. Ya, dari album pertama. Ya, dari yang ini untuk kita trigger lagi biar orang-orang ingat lagi. Betul. Terus yang kedua ada Tentang Cinta. Tentang cinta di Lagu yang sebenarnya Album kedua. Album kedua ya. kedua ya. Oke. kita pengen apa namanya? Kedepankan itu lagi di situ. Ya. Nah, kalau Daun Reborn sendiri berapa personilnya kalian berberapa sih? Kita berlima sekarang. Berlima. Dika vokal, Indra, Indra bass. drum. Apa drumnya? Indra drum, Buyung Buyung bass, bass. Bayu gitar, Nanang gitar. Gitar. Tadi awalnya yang 2018 itu kita malah berenam dan saya main keyboard tadi. Oh gitu. Ya. Waktu itu siapa vokalnya? Waktu itu masih Halil ya. Halil. Halil. Halil ya. Pangeran dulu. Oke. Jadi karena ya berhubung ini ya waktu berlalu Reformasi. direformasi lagi ini. Dika sekarang. Iya karena yang saya lihat waktu yang kita lihat yang aktif ya kita ini aja. Jadi
ya udah kenapa untuk mengisi kekosongan itu saya maju gitu. Susah nggak sih menurut kalian punya grup band gitu? Susahnya apa, beratnya di mana? Di manajemen waktu ya? Iya sebenarnya manajemen waktu, cuma kalau saya sendiri sih saya fleksibel gitu, kita fleksibel aja. Iya, Sempat-sempatnya. Iya. Dan juga mungkin berani fokus apa enggak ya kali ya? Iya. Maksudnya tetap ada target yang dikejar gitu, dicapai gitu kan? Kalau kita berbicara masalah target sebenarnya ya itu fokus lagi. Iya sih. Ya terlepas dari mungkin manajemen waktu yang asal yang ada aja udah jalan kerjain. Ya artinya nggak harus nungguin nggak nguyul lah ya. Ya. Kalau ngomongin target, walaupun mungkin nggak terlalu harus gitu. Ada target kalau kapan rilis kira-kira album? Saya sih berharap tahun ini ya. Ini tahun. Saya berharap tahun ini biar cita-cita saya pribadi sih gimana kita tetap berkarya konsisten, terus mungkin bisa menghidupkan lagi mati suri ya musik di Lombok ini gitu. Iya. Bukan Lombok ya, maksudnya udah berapa lama coba di Lombok? Iya. Mungkin yang dimaksud sama Dika adalah suasana ketika dulu pergerakan indie itu begitu masif. Nah sekarang kalau saya ngelihat sih memang masih ada teman-teman yang tetap berkarya, tapi tidak masifnya belum dapat gitu. Secara masif gitu berkarya seperti dulu itu memang belum terjadi. Karena memang kalau mau jadiin ledakan ya harus masif dia nggak bisa. Kalau ini kan cuma ibarat kita dengerin tuh komparasinya tuh peledokan sama kayak bambu besar meriam. Kalau lebaran dulu biasanya apa puasa tuh meriam bambu, dentuman meriam bambu. Ya itulah ya saya lupa. Nah kalau kita compare-nya gitu, yang satu peledokan, yang satu itu bambu ya. Ya di tahun segitu pakai itu meriam bambu tuh. Nah sekarang ini peledokan. Dan situasinya juga beli sebenarnya pada waktu itu kan, ini sekarang pergeseran kita punya sebutannya pergeseran dari yang dulu ke yang sekarang itu udah beda, zaman digital sama itu masuk dalam konteks culture juga sih, budaya bukan lifestyle tapi memang habitnya orang sekarang beda. sudah bergeser jauh. Makanya mungkin strateginya ngadepin kondisi begini apa yang terpikir kira-kira? Yang terpikir di saya pribadi algoritma sebenarnya. Enggak, maksudnya strategi dalam artian gini, kalau itu kan algoritma itu sistem di dalam sosial media itu sendiri. Nah, dengan mengamati istilahnya nih fenomena perkembangan sosial media yang orang juga ada nggak sih kekhawatiran kalian tentang ini kan orang bisa menonton kalian aja udah bagus gitu. Bagus ya sebenarnya. Ya kan? Iya. Tantangannya begitu. Iya. Strategi apa kira-kira yang terpikir gitu? Strateginya kayaknya bisa kita tanya sama yang atau nggak perlu mikirin strategi mungkin ya. Artinya saya pribadi sampai saat ini go with flow, saya konsisten. Ya artinya lebih fokusnya kepada punya karya ikuti aja prosesnya gitu, go with flow ya. Sambil kita share. Iya sih benar. Nah mungkin nantinya juga salah satu alasan saya membuat Om Hadipa yaitu harapan saya bahwa terjadi simbiosis mutualisme ketika ada teman-teman yang memang akhirnya kita bisa bantu untuk mempromot karya, ataupun ketika mau merilis single atau album kita bisa
publikasikan ataupun share infonya gitu. Benar. Nah itu salah satu program kami ke depan. Kalau bicara tentang fenomena lagi nih. Ada nggak sih kalian ngerasain perbedaan dalam konteks mencipta yang dulu semasa daun? Maksudnya secara global ya, di era itu sama sekarang ada perubahan yang signifikan nggak menurut Dika deh? Drastis Gitu ya. ya. Jadi kebanyakan di pengamatan saya dengan bahasa lirik yang sekarang sepertinya lebih on point ya. Oke, lugas. Ya lugas dan kekinian kata orang-orang. Iya. Ya. Nah, Tantangannya di situ. itu ya. Ada berusaha untuk masuk ke situ enggak? Berusaha, cuma Iya. tidak. Kalau saya sendiri Jangan alay juga. Jangan alay gitu ya. juga. Alay, Bang. kalau lebay. Iya. Nah, kalau boleh ngasih bocoran, lagu andalan yang mana yang diandalkan kalian ya besok nih bakalan? Ada yang paling baru nih kemarin kita garap ACM gitu. ACM ya. Itu kita nggak usah ulas biar nanti teman-teman Cari tunggu aja. Tunggu. Nah, berarti kalau ngomongin sosial media pastinya ada dong ininya. Ada. Daun Ribbon. Ada. Itu dimana kalau mereka teman-teman pengen tahu? Teman-teman bisa cari Instagramnya juga ada. Terus Spotify kita ada di semua platform juga. Oke. Terus apa ya di YouTube YouTube. juga ada. YouTube-nya Daun Ribbon. Daun Ribbon. Daun Ribbon tanpa spasi ya. Ya tanpa spasi. Iya kan? Iyalah kalau nama di YouTube Iya. enggak pakai spasi. Saya juga pertanyaan itu. Daun Ribbon tanpa spasi. Memancing nih. Ada di YouTube, ada di Facebook, fanpage ada ya? Fanpage ada fanpage. Instagram. Instagram. Oke. Kalau bicara tentang konsep musik, kemana yang Daun Ribbon ini kemana? Yang sebagian besar. Kalau yang kemarin kan, yang dirilis kemarin itu hip hop lah itu kan. Itu pop. Nah, yang sebagian besarnya mau dibawa kemana musiknya? Kayaknya masih di pop. Masih ya? di pop. Masih di pop, cuma mungkin dengan apa yang faktor kekiniannya itu kita coba Oke. lebih apa ya, sebenarnya banyak musik yang sekarang itu lebih disederhanakan lagi. Kita coba dari Betul. segi Komposisinya. aransemennya juga kita lebih sederhana, biar lebih mudah lah. Ya, artinya mudah didengar. Kalau melihat fenomena, bahkan banyak orang sekarang merilis lagunya tuh hanya dengan gitar akustik. Gitar akustik. As that simple ya. Simple. Orang malas ribet kayaknya zaman sekarang. Malas ribet. Karena hidup ini udah ribet. Udah ribet. Itu udah ribet. Gak usah diribetin lagi. Semasa pandemi kemarin kalian ngapain aja? Semasa pandemi saya sendiri surfing. Ya masih nyanyi sih. Nyanyi. Kak Nana ngapain pandemi kemarin? Kerja. Saya kerja di perusahaan properti. Di sana kerja dari semenjak ini sih, sebenarnya dari semenjak 2014 itu pulang balik dari Jakarta. Itu saya mulai istilahnya cari kesibukan tuh. Cari kesibukan sama ya bekerja, cari kerja gitu kan. Biar bisa, karena ada anak, ada istri, baik juga aja. Sambil jualan juga, Mas. jualan. Jual motor. Oke. Iya.
kita sealiran gitu. Sealiran. Kalau saya hobi jual gitar. Ya. Jalan. Ada satu yang terciduk sama saya. Itu memang pandemi menciptakan banyak entrepreneur. Ya, banyak berubah jadi marketing loh. ya, digital marketing itu sangat ini kemarin. Nah, jika ngomongin oke lah kita pandemi itu memang kita ternyata kalau kita boleh flashback, pandemi itu membuat kita berpikir kembali, berpikir ulang. Apa salah saya? Restorasi. Itu yang disebut dengan apa namanya? Aduh, tuh kan jadi lupa. Kalau saya sendiri seperti hidup saya diinstal ulang. Iya. Kayak komputer ya. Saya mengingat-ingat apa istilahnya itu. Oke, saya lupa. Istilahnya saya lupa. Tapi bahwa ternyata kalau dari obrolan saya sama beberapa teman, kesimpulan mereka adalah kenapa ada pandemi? Karena lebih banyak orang berpikir yang negatif. Frekuensi negatif terlalu banyak, akhirnya terjadi di pandemi. Jadi setiap berdiskusi atau apapun yang saya coba share ke teman-teman adalah gimana caranya kalian berpikir positif, itu aja sekarang. Berpikir positif, berpikir kebaikan, itu mungkin ada manfaatnya. Nah, kalau ngomongin ini final, ngomongin harapan. Ya. Atau jangan harapan dulu, itu terakhir tuh. Ngomongin target yang ingin dicapai setahun ke depan. Nggak usah jauh-jauh, setahun ke depan. Ya. Album pasti kan? Ya. Selain album. Itu yang pertama, yang kedua seperti bahasanya Mas Rio dulu kan. Oke. Yang sempat gimana pun juga daun harus tetap jalan. Ya. Ya, ini kan sedang dalam proses itu kan, daun ribbon ini jalan sekarang. Terus targetnya sih pengen segera ini kita bangkit lagi lah. Ya. Di industri musik kita. Industri musik. Ya. Itu targetnya. Ya. Nah, kalau harapan, ya dengarlah kami. Itu harapannya. Oke. Dengarlah.